Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Semua yang kita miliki, baik keluarga, harta, tahta, dan jabatan, semuanya akan berakhir. Di akhirat kelak tidak berguna lagi harta kita, kekayaan kita, dan juga jabatan kita. Pada saat itu tidak ada bedanya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Tidak ada bedanya lagi antara pengusaha dan buruh. Yang membedakan kita pada saat itu adalah iman dan amalan kita selama di dunia. Di akhirat kelak, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang kepada beliau manusia akan berbondong-bondong untuk meminta syafaatnya, meminta pertolongannya. Maka orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah orang yang sungguh-sungguh sangat beruntung. Hal itu merupakan sebuah kebahagiaan yang besar. Kedudukannya akan menjadi mulia, posisinya akan aman, dan dijamin selamat dari pedihnya azab di akhirat kelak. Lantas seperti apakah ciri dari orang yang dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti? Berikut ini 4 ciri orang yang dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ciri yang pertama adalah orang yang senang bersolawat. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Syekh Mustafa Al-Bukho dan 4 ulama lainnya dalam Nukhatul Mutakin menjelaskan, hadis ini berisi anjuran untuk memperbanyak sholawat atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tingginya derajat orang yang memperbanyak sholawat di hari kiamat kelak. Para ulama menerangkan, ketika dalam hadis disebut hari kiamat, yang dimaksud bukanlah sebatas saat kiamat saja, akan tetapi seringkali maksudnya adalah akhirat. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi salah satu cara menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat adalah dengan memperbanyak membaca sholawat.
Siapa saja mukmin yang paling banyak membaca sholawat, insya Allah ia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat kelak. Tentu ada banyak sekali bacaan sholawat yang bisa kita baca dan amalkan, mulai dari bacaan yang panjang sampai yang pendek. Di antara bacaan sholawat yang bisa kita amalkan adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah orang yang berakhlak mulia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara keindahan ajaran agama Islam adalah bahwa agama ini mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia dan akhlak yang luhur. Maka berbahagialah orang yang memiliki akhlak yang baik dan terpuji, yaitu orang yang memiliki sifat penyabar, jujur, rendah hati, dermawan, pemaaf, sopan, bijaksana, lemah lembut dan santun, dan sifat terpuji lainnya. Sebab kelak di hari kiamat mereka akan dekat tempatnya dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana beliau bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda, orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan tempatku kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Sementara orang yang paling aku benci dan tempatnya paling jauh dari aku kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Yang ketiga adalah orang yang menyayangi anak yatim. Sahabat Abu Hurairah yang dirahmati Allah, orang yang menyayangi anak yatim akan Allah berikan ganjaran surga baginya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengangkat anak yatim dari dua muslim bapak dan ibunya untuk ikut makan dan minum bersama, maka Allah langsung memasukkannya ke dalam surga, kecuali jika dia melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Orang yang menyayangi anak yatim juga akan ditempatkan di tempat yang sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu merenggang. Betapa Islam sangat peduli terhadap anak yatim, sehingga orang yang menghardik dan berbuat kasar terhadap anak yatim termasuk orang yang mendustakan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka jangan enggan untuk membantu anak yatim, karena begitu dahsyat keistimewaan orang-orang yang menyayangi anak-anak yatim. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berada dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah seorang penguasa yang adil. Sahabat Abu Hurairah yang dirahmati Allah, seorang penguasa yang adil bukan hanya dekat di hati rakyatnya, akan tetapi juga akan mendapatkan tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dan tempat duduk mereka dekat dengannya adalah imam atau pemimpin yang adil. Mereka yang duduk dekat dengan Allah maka berada dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin yang adil akan mendapatkan sebuah naungan di akhirat kelak, di mana matahari jaraknya hanya sejengkal saja dari kepala kita. Rasulullah SAW bersabda, ada golongan orang yang akan dinaungi Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil.
Maka bila pemimpin berlaku tidak adil hingga membuat rakyatnya menderita atas kezalimannya, maka Allah mengharamkan surga atas mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang oleh Allah diserahi memimpin rakyat, mati pada hari ia mati dalam keadaan membodohi rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 ciri orang yang dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.